awal atau kebangkitannya, Pak? Awal dan kebangkitannya. Jadi kabel ada kayaknya Bu. Mengenai agama Buddha yang bercorakkan dengan adat budaya Jawa, sepemahaman kami diperkenalkan oleh mendiang Resi Wiku Dewa Dharma Putra, yaitu salah satu anggota Sangga Agung Indonesia. Itu. Nah, setelah itu dilanjutkan oleh siswa beliau, yaitu mendiang Wiku Dewa Nyana Suta. Terus dilanjutkan oleh Yang Mulia Wiku Nyana Tirta. Ya, dan Wiku Wajragiri. Wiku Wajragiri yang paling itu. Iya, betul. Itu generasi awalnya Wiku Dewa Dharma Putra menurunkan silsilah Wiku Dewa Nyana Suta, Wiku Nyana Tirta, dan Wiku Wajragiri. Nah, setelah beliau ini sudah tidak ada, ajaran agama Buddha yang bercorak Jawa ini seperti hilang tertelan ini. Begitu ceritanya Pak Puja. Nah, terus kemudian sampai turun ke jenengan. Jadi waktu itu saya masih SMA, jadi termasuk Mbah, Bapak, dan umat di Kota Gajah semua mempraktekkan ajaran dari Bante Dewa Dharma Putra. Nah, setelah itu perlu Pak Puja pahami, umat-umat Buddha yang ada di Lampung, khususnya di pedesaan, semuanya masih menerapkan ajaran dari mendiang Bante Dewa Dharma Putra. Itu. Berarti Buddha Jawi, betul ya. Nah, Buddha Jawi ini nggak ada hubungannya dengan yang di Tengger itu, Romo ya? Sebenarnya kalau kita pahami, kita terputus di sini Pak Puja ya. Kita cari silsilah. Waktu itu saya pernah tanyakan kepada siswa Resi Kusuma Dewa yang ada di Surabaya dan di Tengger. Nah, mereka termasuk Bante Dewa Dharma Putra kemungkinan besar satu guru, satu padepokan. Kemungkinan besar. Ya, tapi di sini saya tidak berani menyimpulkan kalau Buddha Jawi Wisnu dan Buddha Jawi satu sumber. Tapi kalau kita kaji dari gelaran mantra-mantranya 80% mirip-mirip. Tapi kalau mengenai gelaran ajarannya beda. Berarti sekarang ini memang Romo Budi itu jadi meneruskan langsung dari Bante Dewa Dharma Putra. Betul. Tidak ada yang lain lagi ya dulunya ya. Kalau ini gini Pak Puja, dalam tradisi ini kami juga berguru dengan silsilah yang ada di Bandung. Oh, jadi Dari Buddha Toling Karangasem. oh, jadi sekarang Romo Budi jalurnya ke sana. Iya. Jadi kalau menurut guru-guru silsilah kami dari Guru Tapak, Guru Watra, dan Guru Saksi, saya dikasih tugas untuk mengumpulkan. Jadi ajaran agama Buddha yang tercerai-berai. Dan setelah dikumpulkan itu perlu kita evaluasi, kita diskusikan kembali. Berarti kalau yang di Bali itu sekarang namanya juga sama Romo, Buddha Jawi. Kasogatan. Oh, Kasogatan gitu. Kasogatan. Seperti yang Romo jelaskan tadi Iya, ya. Kasogatan. Sugata gitu. Iya, masuk Kasogatan itu ke arah kebudayaan. Sugata. Sugata. Kemudian sekarang ini Buddha Jawi yang ada di sini ada struktur organisasinya nggak? Sementara waktu belum. Jadi tata apa sih namanya, tata silsilahnya gimana nih? Romo sebagai apa, ada turunannya apa? Jadi gini Pak Puja, ini jadi kurang lebih 6 atau 5 tahun yang lalu, sekitar 7 atau 9 sesepuh yang ada di Lampung itu menemui saya. Jadi meminta untuk diberikan ajaran. Sekali belajar, 2 kali belajar, 3 kali belajar, mereka meminta saya untuk mengajarkan tersebut. Oke, saya izin dengan Ketua MPI Lampung Timur, saya izin
ketua wihara dan pesamuan saya ajarkan. Oh berarti tadinya Romo praktisi sendiri gitu? Sendiri. Oke. Jadi Romo mungkin sekeluarga dari praktisi Buddha Jawi ini? Iya. Jadi awalnya sendiri saya Pak Puja. Berarti mulai tahun berapa Romo mulai dibuka untuk umat ini? Jadi kalau awal itu sebenarnya malah berkembang di Kota Gajah Pak Puja. Oh, tadinya Romo di Kota Di Gajah? Kota Gajah. Jadi saya di Kota Gajah itu berkisar 2005-2007. Ya, jadi awal pesan mbah saya, kebetulan mbah saya itu satu perguruan dengan Bante Dewa Dharma Putra. Silsilahnya itu. Berarti tidak ada, belum dibuat lah mungkin ya struktur organisasi yang Belum. maksudnya biar jelas nanti tingkatannya dari apa? Belum, tapi kemarin kan kita udah digelar acara pemimpinan oleh para Ida Nabi yang ada di Bali, yang di Tengger, turun ke sini. Jadi semua pengikut Buddha Jawi dikumpulkan di sini. Bahwasanya Buddha Jawi itu ya kasogaran, ya. Jadi waktu itu diakui oleh Ida Nabi dan kami di Winten kebetulan dari beberapa ketua itu menunjuk saya dan itu bisa. Di Winten itu maksudnya? Di Winten itu dibersihkan biar kuat bersih seperti intan, seperti bajra. Sepuh mungkin ya? Ya kurang lebih seperti itu. Pacarannya jelimet itu. Terus untuk pakaian ada tingkatannya nggak? Ada maknanya? Ya, ada. Jadi awal saya itu pakai udeng, ya mangku alit itu pakai udeng seperti bapak, terus menti, terus nyampe level mangku gede itu tertutup, mangku ageng ada apa gunungannya, ya. Kalau Inandita udah enggak. Jadi kalau seperti ini berarti masih pemula gitu Romo ya? Bakta umat. Dan nanti umat ada latihan-latihan tertentu. Iya. Gitu. Jadi kalau kami di Nandita busanya putih-putih. Dan itu udah nggak ada ornamen lagi. Oh iya. Jadi ini sudah nggak boleh pakai. Jadi nanti kalau bakta itu nggak boleh ya, pakai yang putih polos itu nggak boleh Romo. Nggak boleh. Kalau udeng putih boleh nggak Romo? Kalau bakta putih boleh, tapi ikatannya di depan. Oh seperti itu. Nggak boleh di belakang. Oh, gitu. Nggak boleh di belakang. Karena kalau bakta itu melakukan puja, ini simbol penghormatan. Nah kalau ikat itu simbol bakti. Berarti kalau yang di Tritunggal ini sendiri kira-kira ada berapa kakak yang ke Buddha Jawi itu loh? Awal total semua. Jadi awal itu dimulai dari Romo Sepuh, Romo Wahyo, Romo Haji, Romo Punapita Izin. Jadi kebetulan kan bakta di sini rata-rata anak cucu dia. Oh. Nah, terus dari sini merambah ke wilayah lain. Komunitas waktu 13 wihara masih. Ya kurang lebih segitu. Kurang lebih 13 wihara. Tambah. Nah terus namanya suatu lembaga atau organisasi berkontak terjadi lah. Jadi yang di perkotaan itu manggil semua tidak boleh. Jadi umat tidak boleh masuk segala macam. Ya kurang lebih seperti itu. Dan yang paling diserang di sini kan bikin wihara lagi. Jadi ada 2 wihara sekarang. Oke, berarti yang sekarang bergabung menjadi komunitas Buddha Jawi ini memang tadinya agama Buddha atau ada yang kepercayaan gitu? Kalau awal Buddhis memang ya. Yes. Buddhis Budayana Romo ya. 80% budaya. Oh ada yang selain budayanya? Lah Romo siapa? Yang sepuh itu siapa? Di yang Tanjungwangi ya Pak ya. Tanjungwangi, Romo Siapa ya? Dipun, terus yang di apa? Lupa sih namanya Mas Antonnya paham. Jadi komunitas Theravada dapat wihara. Oh. Tapi nggak satu pesamuan Pak ya. Mungkin ada 3 atau 4, 5 itu ada. Nah totalitas. Kalau sini kan total. Jadi sekarang
Buddha Jawi ini secara organisasi ngindunya ke Budayana, MBI. Kalau di sini induknya di Budayana. Nah, yang Theravada mungkin inklusif Pak ya. Jadi kayak ketuanya pun itu, tapi yang lain yang karena intervensi dari sini. Mungkin kalau yang lain itu mungkin secara praktek dia ikut Buddha Jawi, tapi Ya, ketika kembali ke wihara, ya Theravada. Ya, kurang lebih seperti itu Pak. nah kemudian mohon dijelaskan bahwa tentang karakteristik utama atau khusus Buddha Jawi dibanding Buddha-Buddha yang lain, Terutama bakti. bakti. Maksudnya gimana itu Pak? Jadi kita komunitas Buddha Jawi kan ada semacam sumpah prasedia. Ya, bahwasanya kita berjanji untuk mengangkat akar rumput budaya Jawa, khususnya Buddha. Bakti pada leluhur, bakti pada guru. Bakti kepada leluhur, bakti kepada Orang tua, guru. ya, betul. Nah kemudian hal utama apa sih yang kemudian menggerakkan Romo untuk wah saya bertekad dan kayaknya ini harus menghidupkan Buddha Jawi ini? Sebenarnya awal tidak ada sama sekali planning atau pemikiran seperti itu. Jadi saya pribadi, ya jujur dari awal style saya kalau pijat bakti saya pakai jarit, pakai daun. Waktu itu praktek Pribadi. Jadi istri ikut, anak ikut, romo sepuh ikut, sesepuh ikut. Jadi semua ikut tanpa instruksi. Tapi waktu itu waktu Romo praktek secara pribadi Buddha Jawi itu, Romo aktif nggak di wihara Aktif, yang umum gitu? aktif banget. Nah waktu itu Romo suka menjelaskan tentang ini nggak? Oh tidak sama sekali. Tidak sama sekali. Jadi karena diawali dari ada beberapa Romo sepuh yang Ya, minta, ya. Jadi awal itu belakang sini. Jadi kita jadi datang habis maghrib, pulangnya subuh. Datang habis maghrib, pulang subuh. Nyampe yang jauh itu nginep 3 hari, belajar. Nah sama aja Pak Puja belajar. Besoknya bawa anak dan istri. Besok bawa beliau adik, terus semua. Kerjanya kita pindah dari wihara ke wihara, dari wihara ke wihara. Itu atas restu ketua MPI Lalu Gubernur. Jadi sebelum membuka acara umum, Romo udah izin langsung ke Yang meminta salah satunya FPI. Oh, oke. Nah, waktu Romo mulai berkenan mengajarkan Buddha Jawi ini, waktu itu Romo sudah ke Bali atau masih dari yang silsilah dari Lampung sendiri? Itu awalnya Pak, saya cuma sedikit mempunyai koleksi mantra yang dijual Bante Dewa Dharma Putra. Yang pustaka Romo Ya. ya. Nah, habis itu tanpa sepengetahuan kami itu ada salah satu juru mantu telepon saya. Ya, itu mungkin secara niskala Pak ya. Nah, jadi beliau itu ketika kesini, jadi ketemu ngobrol-ngobrol dianggap siswa. Romo dianggap Iya, siswa. dianggap siswa. Terus Jadi langsung bukan Romo yang meminta, tapi tidak. beliau yang mengangkat Romo menjadi Itu baru siswa. Sulinggih Bali turun ke daerah. Biasanya Nanak itu harus sowan ke saya. Biasanya Timbo marani Sumber. Ya, ini malah turun ke sini. Nah, itu ya ada tanda-tanda khusus yang tidak perlu saya ceritakan ya. Jadi beliau lihat ciri matinya ini